pengakuan dosa secara teratur untuk membantu mensucikan diri kita. Oke, terima kasih Frater. Semoga adik kelewatan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Yesus luar biasa. Yes, 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 yes. Jumpa lagi bersama dengan Kak Joko dalam Bina Iman Anak Sekami dan Remaja. Sudah baunya Natal nih adik-adik. Pasti adik-adik di rumah sudah pada nyiapin kue Natal, ada yang sudah pada nyiapin liburannya bersama dengan keluarganya. Nah, tapi sebelum Natal kita akan melewati masa yang namanya masa Advent. Nah, apa itu masa Advent? Kita nanti akan pelajari bersama-sama. Yuk ikutin terus videonya, tetapi sebelum lanjut kita akan doa pembukaan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Kakak Angelika. Kita siapkan hati, kita tutup mata, kita akan menghadap Tuhan. Teman-teman semua, sebelum kita memulai kegiatan Bina Iman pada hari ini, marilah kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kini kami akan mengikuti pertemuan Bina Iman kami dan remaja. Kiranya Engkau selalu memberikan sukacita dan kegembiraan pada kami. Berkatilah kami, agar kami dapat mengikuti Bina Iman ini dengan lancar sesuai kehendak-Mu. Dengan perantaraan Yesus Kristus, Tuhan kami, amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Adik di rumah, kita tadi kan sudah berdoa nih, biar tambah semangat. Yuk kita tepuk semangat bareng, biar tambah semangat lagi. Tepuk semangat. Semangat. Aduh, kayaknya yang di rumah masih pada loyo nih. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan bernyanyi bersama biar tambah semangat lagi. Yuk kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan satu lagu. Lagunya Kasihnya Seperti Sungai. Yuk kita berdiri bersama, kita nyanyi bersama-sama. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang, kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu sakit, mengalir di waktu sehat, berkatnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Oke, adik-adik di rumah pasti sudah pada semangat kan bernyanyi bersama dengan kakak-kakak pendamping yang cantik-cantik. Sudah pada tahu belum tema kita hari ini apa? Tema kita hari ini menanti kedatangan Tuhan. Nah, seperti apa menanti kedatangan Tuhan dan seperti apa persiapan-persiapannya kita akan bahas bersama dengan tamu kita hari ini. Tamu kita adalah Frater Abi. Kepada Frater Abi kami persilahkan. Halo adik-adik yang terkasih, apa kabar? Kakak Joko dan adik-adik di rumah, kalau lihat di hadapan Frater ini ada namanya karangan Advent seperti yang dikatakan Kak Joko. Nah, karangan Advent itu apa? Karangan Advent ini menandai apa yang kita renungkan bersama di dalam minggu-minggu penantian kedatangan Tuhan Yesus. Nah, di sini ada 4 lilin, warna ungu dan warna merah muda atau pink. 4 lilin ini menandai 4 minggu kita menanti kedatangan Tuhan Yesus. Jadi selama minggu pertama kita akan menyalakan lilin yang pertama, lilin yang kedua di minggu yang berikutnya, dan minggu ketiga warnanya pink atau merah muda.
Lalu yang minggu keempat adalah warna ungu. Apa makna dari semua lilin ini? Adik-adik, lilin yang pertama, minggu pertama adalah lilin harapan. Kita menumbuhkan harapan untuk tetap dalam iman menanti kedatangan Tuhan Yesus. Loh, frater, Yesus kan sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Benar, Yesus sudah lahir, tetapi Yesus mau lahir di hati kita. Dia mau tumbuh bersama kita untuk jadi anak-anak yang baik. Minggu yang kedua adalah lilin kesetiaan atau lilin cinta. Jadi setelah berharap, kita juga ingin menumbuhkan cinta bersama Tuhan Yesus. Kita mau mencintai Yesus. Kita mau mencintai orang-orang yang kita kasihi, orang tua dan guru-guru dan semua orang yang ingin kita kasihi. Minggu ketiga warna pink adalah lilin sukacita. Seringkali disebut sebagai lilin gaudete. Gaudete itu artinya sukacita. Maka kita ingin bersukacita karena Yesus sudah mau datang. Selama 2 minggu kan kita sudah menanti. Nah, minggu ketiga ini kita sukacita karena Tuhan sudah mau datang. Nah, minggu yang terakhir, minggu keempat, yang lilin keempat ungu ini tanda bahwa kita sudah bersiap-siap. Maka lilin ini adalah lilin kedamaian. Tuhan datang membawa damai. Maka tidak ada lagi marah-marah sama orang tua, marah-marah sama guru-guru. Kita mau berdamai supaya Tuhan lahir di hati kita dengan damai. Kita juga merasa damai di hati kita. Nah, itu kurang lebih makna dari 4 lilin ini. Lalu apa ini, frater? Nah, ini adalah hiasan dari pohon-pohon cemara, terutama pohon yang masih hijau, menandakan bahwa kehidupan kita itu abadi. Tanda hijau ini melambangkan kesegaran, terus hidup. Lalu yang merah-merah ini mau memberi gambaran bahwa kita nanti akan ditebus oleh Tuhan Yesus dengan mengorbankan nyawa. Memang untuk adik-adik kita mungkin tidak tahu bagaimana Tuhan Yesus berkorban untuk saya. Tetapi ingat bahwa nanti kita besar, kita selalu disadarkan oleh Tuhan Yesus untuk percaya kepadanya. Terlebih kita juga ingin supaya bisa berkorban dalam hidup seperti yang dicontohkan Tuhan Yesus. Berkorban itu apa, frater? Bisa dengan kita setia melakukan pekerjaan-pekerjaan, bantu orang tua, belajar mengerjakan tugas dan semakin tanggung jawab dalam sekolah kita. Itu Kak Joko mengenai karangan Advent. Oke, terima kasih frater. Kakak pikir itu gini frater, ada lilin pink ini memang dibuatnya cuma untuk hiasan biar lebih bagus. Kakak pikir begitu. Ternyata dari setiap warna itu ada maknanya sendiri. Ya, betul adik-adik. Frater, kakak mau nanya lagi dong. Kenapa sih ada warna ungu di sini? Tadi kayaknya belum dijelasin deh, Frater. Nah, warna ungu adalah warna pertobatan, warna penyesalan. Bukan berarti kita mau menyesal, tetapi karena kita sadar bahwa setelah kita dibaptis, terutama adik-adik juga, mungkin melakukan dosa. Mungkin juga melakukan hal-hal yang kurang baik. Maka sebelum kita menyambut Tuhan lahir di hati kita, maka kita ingin menyadari kekurangan kita, sadar betul dengan dosa-dosa kita, supaya Tuhan lahir dengan tempat yang bersih, yang suci. Maka lilin ungu ini mengingatkan kita, ayo adik-adik semuanya, mari kita membersihkan hati kita, terutama supaya Tuhan lahir dengan terutama di hati kita yang bersih. Bagaimana membersihkan hati kita? Adik-adik tentu sekarang mungkin terbatas karena usia tidak bisa mengikuti Ekaristi. Maka cobalah untuk tekun berdoa di rumah. Ikutlah live streaming. Kalau punya waktu sudah bisa membaca, ayolah baca kitab suci. Kita mengisi waktu-waktu ini, waktu penantian kita dengan hal-hal rohani. Hal-hal rohani itulah yang membantu kita terutama untuk semakin dekat dengan Tuhan. Itu Kak Joko. Oke, terima kasih frater. Nah, adik-adik di rumah sudah dijelasin nih sama frater secara detail nih tentang karangan Advent. Nanti adik-adik di rumah bisa bikin nih karangan Advent. Tidak hanya bikin, tetapi juga bisa memaknai setiap lilin dengan maknanya yang masing-masing gitu. Kakak Joko, penting juga seperti yang Kakak Joko bilang. Karangan Advent itu tidak hanya dibuat di gereja. Dalam tradisi gereja, karangan Advent ini juga dibuat di rumah.
dibuat di rumah dan setiap minggu dinyalakan oleh Bapak keluarga. Maksudnya adalah bahwa kita ingin membawa Tuhan Yesus juga menanti lahir di rumah kita, lahir dalam keluarga kita. Jadi karangan Advent bukan hanya di gereja, tapi juga bisa di rumah. Maka ayo adik-adik, bicaralah dengan orang tua, ayo buat karangan Advent yang sederhana-sederhana, pohon yang hijau, dari daun-daun hijau, dan belilah lilin mungkin yang kecil, asal bisa sungguh membantu untuk mengundang Tuhan lahir di rumah kita, di keluarga kita. Oke, terima kasih Pater untuk penjelasannya. Ya, Kak Joko. Semoga adik-adik di rumah sudah ngerti nih apa aja sih makna menanti kedatangan Tuhan. Jadi untuk kakak-kakak misdinar bisa juga nanti mengikuti sakramen tobat ya Pater. Ya, betul. Kalau yang sudah bisa mengikuti Ekaristi, ayo ikutlah Ekaristi. Tanda untuk kita menerima Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Lewat sakramen tobat kita diampuni kembali, kita diterima kembali karena kita sudah berdosa setelah dibaptis. Maka kita diterima kembali untuk Tuhan sungguh lahir di hati kita. Ayo ikut, terutama kalau sakramen tobat, ayolah ikuti dengan tekun. Kita sama-sama teman-teman misdinar, mari kita mengikuti pengakuan dosa secara teratur untuk membantu mensucikan diri kita. Oke, terima kasih Pater. Semoga adik-adik di rumah bisa menanti kedatangan Tuhan yang kesekian kalinya dengan hal-hal yang positif seperti yang sudah Pater jelaskan tadi. Ya, Oke betul. Pater, terima kasih. Kayaknya waktu kita sudah panjang ini Pater. Wah, Kita ya. mengajak adik-adik di rumah, kita akan menyanyi lagi Pater biar Ayo tambah kita semangat nyanyi. lagi. Ya, betul. Oke, terima kasih Terima Pater. kasih. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Halo adik-adik, semangat. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan tadi materi dari Frater Abi dan kita sudah bernyanyi bersama kakak-kakak lagi. Oke adik-adik, tak terasa kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita hari ini. Tetap semangat, tetap ikuti aturan-aturan kesehatan, tetap di rumah aja, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Oke, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, kita akan doa penutup. Doa penutup akan dibawakan oleh Kakak Tata. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan, tutup mata kita, lipat tangan, kita berdoa. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu dari awal pertemuan hingga akhir. Kami bersyukur karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk bisa berkumpul, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu yang kudus. Semoga Engkau selalu memberikan kami kegembiraan dan sukacita untuk memuliakan nama-Mu. Hanya ini doa yang kami dapat sampaikan Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Kak Tata yang sudah membawakan kita doa penutup. Oke, terima kasih juga kepada adik-adik di rumah yang sudah menonton video kita dari awal hingga akhir. Dan terima kasih juga kepada orang tua yang sudah menemani anak-anaknya di rumah. Tetap
tetap atuhi peraturan kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak, dan tetap di rumah saja. Oke, terima kasih juga kepada Pastor Paroki, Frater Abi yang sudah membantu kita dalam video kita hari ini, dan terima kasih kepada kakak-kakak pendamping juga dan tim live streaming yang sudah membantu kita. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman lain yang mungkin belum menonton video kita hari ini. Oke, tetap di rumah saja. Sampai jumpa.